Hari ini kita masih melanjutkan sekaligus menutup pembelajaran kita di dalam kitab Mazmur. Ya, dan kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal yang ketiga. Langsung aja kita mulai pembelajaran kita. Saya ajak saudara sekalian buat membaca firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama, bergantian ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara bisa membacakan ayat yang genap. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Salah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir, ayat 9, 3, 2, 1. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Salah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran Injil-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu ya konteks dari Mazmur 3 yang ditulis oleh Daud ini. Ya, di ayat yang pertama berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, ayat ini nggak lagi kasih tahu kita bahwa Daud itu lagi lomba lari maraton ya sama Absalom, atau mungkin lagi main hide and seek gitu sama Absalom. Bukan. Di sini ayat ini nih lagi memberitahu kita bahwa Daud sedang dalam pelariannya dari kepungan musuh-musuhnya. Dan tragisnya musuh-musuhnya itu adalah justru pasukan-pasukan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ya, jadi pernyataan sebuah situasi yang tadi kita baca di ayat pertama ini mungkin membuat kita bisa sama-sama merasakan ya bahwa ini adalah situasi yang menakutkan. Karena apa? Karena mengancam nyawa. Ya, tetapi saudara sekalian, firman Tuhan tidak sesederhana ini. Sekali lagi, firman Tuhan itu nggak pernah mengajak kita cuma berenang di permukaan aja, tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita menyelam lebih dalam. Ya, dan kalau kita mencoba menyelam lebih dalam lagi, ini bukan sekedar rasa ketakutan akan situasi di luar yang Daud rasakan. Namun ini adalah rasa keputusasaan yang mendalam yang Daud alami. Putus asa yang mendalam yang Daud alami. Dan sekali lagi, ini adalah sesuatu peristiwa yang tragis. Kenapa saya bilang tragis? Saya rasa kita semua akan setuju dan sepaham bahwa gak ada peristiwa di dunia ini yang lebih mendukakan hati, yang lebih memilukan hati kita daripada sebuah pemberontakan seorang anak kepada orang tuanya. Gak ada peristiwa yang lebih mendukakan hati. Setiap para orang tua di tempat ini pasti tahu gimana perasaan hati kita saat hal itu terjadi pada kita. Oleh sebab itu kita flashback sejenak ya. Untuk kita bisa melihat apa penyebabnya Absalom itu bisa memberontak terhadap Daud. Ya, kalau kita lihat kembali cerita perjalanan Daud di dalam 2 Samuel pasal yang pertama sampai yang ke-10, ya secara garis besar itu memperlihatkan keberhasilannya Daud yang luar biasa sebagai seorang raja. Ya. Namun
setelah semua keberhasilan demi keberhasilan yang Daud dapatkan, Daud pun pada akhirnya berujung pada suatu kegagalan. Kegagalan apa yang dialami? Kita semua tahu bahwa Daud gagal menaati kehendak Allah dan akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Wah, ini memang real ya Bapak Ibu. Ujian terberat dari seorang laki-laki adalah harta, tahta, wanita. Tapi ini sekaligus mengingatkan saya kepada kado Valentine saya Februari kemarin. Istri saya kasih baju kaos warna hitam bertuliskan putih, harta tata nana. Anyway. Jadi tidak ada yang tersaingi gitu ya. Selain istri saya, luar biasa yang istri saya. Untung saya nggak pakai hari ini ya, bahaya. Nanti bisa endorse gitu. Sorry. Anyway. Jadi kegagalan Daud itu tidak menaati kehendak Allah, tetapi dia jatuh dalam dosa perzinahan. Daud berzina dengan Batseba, istri dari panglima perangnya sendiri, Uria. Ya, lalu kemudian Daud itu mengkondisikan agar Uria itu terbunuh dalam pertempuran di garis depan untuk menutupi dosanya. Gila gak? Daud siapa? Daud tuh orang yang dikenal di hati Tuhan. Tetapi bisa begini. Kalau kita lihat lebih dalam lagi ya. Akar dari dosa berzinahan yang Daud lakukan itu adalah berasal dari dosa kesombongan. Kita udah bahas ada Pastor Budi dan juga Pastor Antoni yang telah menyampaikan firman Tuhan 2 minggu lalu. Itu bagus banget. Ya. Dan perlu kita tahu bahwa dosa kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Bukankah saat Adam dan Hawa lebih memilih kehendaknya untuk memakan buah pengetahuan daripada dia menaati perintah dan taat akan perintah Tuhan? Bukankah itu awal permulaan dari dosa kesombongan manusia yang ingin menjadi mulia sama seperti Tuhan? Itulah juga yang sebenarnya terjadi pada Daud, Bapak Ibu Saudara. Walaupun Daud adalah raja yang Tuhan pilih, tapi Daud juga manusia berdosa sama seperti kita. Setiap dari kita mewarisi natur keberdosaan nenek moyang kita. Pada saat Daud mengabaikan Allah dan jatuh dalam dosa, maka itu adalah kesombongan yang Daud pilih dengan segala konsekuensinya. Daud tahu kalau itu dosa? Tahu. Itu pilihannya. Sehingga mengabaikan Allah adalah suatu kesombongan manusia. Lalu Allah menegur Daud lewat Nabi Nathan. Dan memberitahu konsekuensi hukuman dari Allah atas dosanya. Nah, Bapak Ibu ada ini ya, simak kisah nyata singkat saya akan bagikan. Karena kisah ini akan relate ya dengan apa yang Daud alami dan kita alami juga. Jadi gini, ada sebuah kisah nyata pada tanggal 28 Januari di 1986, which is saya belum lahir gitu ya. Di suatu pagi hari yang sangat dingin di Florida, Amerika, ada sebuah pesawat ulang-alik yang bernama Challenger. Ya, itu akan melakukan peluncuran di tempatnya dari landasannya di Kennedy Space Center untuk memulai misinya yang ke-10. Yang ke-10 ya, yang ke-10. Nah, dan di dalam pesawat itu ada seorang guru sekolah yang bernama Krista McAuliffe. Dia menjadi sejarah seorang guru pertama yang terbang ke luar angkasa. Dan itu membuat jutaan anak sekolah tuh menyaksikan itu. Tapi 73 detik setelah lepas landas, apa yang terjadi? Pesawat itu boom, meledak. Bapak Ibu Saudara bisa cari di Google, ada 73 detik, boom, meledak. Dan penyelidikan terhadap tragedi itu menyimpulkan bahwa ledakan itu disebabkan oleh kegagalan pada cincin karet pengaman. Katanya simpelnya sebutannya itu O-ring. Ya. Itu yang menjadi rapuh dan kaku karena suhu ekstrim
yang sangat dingin. Saat terbang semakin dingin kan, semakin kaku. Nah, sulit dipercaya kalau kegagalan dari cincin sekecil itu dapat mengakibatkan sebuah kehancuran yang fatal. Dan yang lebih tragis lagi, ini yang relate. Adalah bahwa para insinyur dan ilmuwan itu sebenarnya sudah menyadari kemungkinan kegagalan ini. Dari apa? Dari berdasarkan data misi-misi yang sebelumnya. Wah, ini luar biasa ya. Sengaja mencobai. Sudah tahu dari data-data ini misi yang ke-10. Jadi misi yang 1 sampai 9 itu mereka semua sudah tahu bahwa ini akan kemungkinan gagal tapi terus dicoba. Peringatan ini diabaikan dan menjadi sebuah hal yang fatal. Kisah barusan cukup mewakili apa yang Daud lakukan. Daud lebih memilih keinginan hawa nafsunya dan mengabaikan kehendak Allah. Sehingga menghasilkan konsekuensi dosa atas keluarganya dan kerajaannya. Kalau kita baca kembali dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 sampai 15, singkat, ini Daud menjalani tahun-tahun di mana dia menuai akibat-akibat dosanya. Yang pertama, ada hukuman atas rumah tangga Daud. Terjadinya kebejatan dan kematian terjadi di dalam rumah tangga Daud. Kematian anak pertamanya hasil dari perzinahannya dengan Betseba. Lalu ada Amnon, anak sulung Daud dari istri yang lain, memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar. Dan Absalom, saudara kandung Tamar, mengetahui itu dan tidak terima. Pada akhirnya Absalom membunuh Amnon sebagai pembalasan dendam. Dan yang kedua, hukuman atas kerajaan Daud. Dan ini dimulai dengan pemberontakan Absalom kepada pemerintahan ayahnya sendiri, Daud. Nah, di sini kita lihat bahwa Daud pada akhirnya terpaksa melarikan diri dari putranya sendiri dan dari musuh-musuhnya yang berusaha untuk membunuhnya dan memperoleh tahtanya. Ya. Di dalam pelariannya bersama dengan beberapa rakyatnya, Daud, hati Daud sangat pilu. Bapak Ibu Saudara mengerti ya? Pilu. Itu udah bukan sedih lagi. Itu pilu di dalam pelariannya. Di 2 Samuel 15 ayat 30 berkata, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Daud menangisi keadaan yang tragis. Daud menangisi karena pemberontakan anaknya sendiri yang ingin membunuh dan menggulingkan tahtanya sehingga dia harus meninggalkan Yerusalem. Tetapi Daud juga menangis karena ingat bahwa dosanya. Dia mengerti bahwa pelariannya adalah bagian dari hukuman Allah terhadap dirinya. Sehingga Daud menjadi ketakutan dan berputus asa atas keadaannya. Ketakutan dan berputus asa atas keadaannya. Sehingga di ayat yang kedua dan ketiga Daud berseru kepada Allah. Daud berseru kepada Allah. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saat Mazmur ini dibuka dengan segala permasalahannya, Daud memulai dengan seruan doa kepada Tuhan. Karena begitu banyak musuh yang bangkit melawannya. Musuh-musuhnya itu semua bangkit. Ya, bisa dibilang ini adalah keadaan yang begitu buruk bagi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud. Dan banyak orang berkata-kata tentang dia bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkannya.
Seakan-akan Tuhan diam, membiarkan semua itu terjadi. Dan itu semua membuat Daud jatuh dalam keputusasaan. Salah seorang pria ya bernama Simei, ia mengutuk Daud saat dia melarikan diri melewati kota Bahirum. Di dalam 2 Samuel 16 ayat 7 sampai 8 berkata, "Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Saudara sekalian, apa kira-kira yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi oleh Daud? Sebenarnya kalau kita mau sadari, hal itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu kalau hidup kita gak selalu berjalan mulus-mulus saja, betul? Kita pasti diperhadapkan dengan suatu masalah setiap waktunya, pasti. Nah tapi kalau kita mau jujur, gak bisa dipungkiri bahwa diri kita sendiri pun juga bersumbangsi dalam permasalahan yang kita alami akibat dari konsekuensi dosa yang kita lakukan. To be honest, kita harus jujur. Dan ujung-ujungnya, setiap masalah demi masalah yang kita hadapi, justru seringkali malah membawa kita semakin berfokus dan berpusat kepada diri kita sendiri. Either kita menyalahkan situasi dan keadaan, atau kita malah mengasihani diri kita sendiri. Keduanya sama-sama kembali untuk diri kita sendiri. Coba kita pikirkan lagi. Dan yang sangat disayangkan adalah kita jadi gagal. Kita jadi gagal fokus untuk bisa menaruh percaya kepada rencana Tuhan lewat permasalahan kita. Kita jadi gagal fokus. Ini semua menunjukkan kalau kita bisa menjadi seperti Simei yang seakan-akan menyalahkan keadaan dan situasi. Tapi kita juga bisa menjadi seperti Daud yang mengasihani diri sendiri. Kita sangat bisa menjadi seorang yang kecewa, tapi kita juga sangat bisa menjadi seorang yang berputus asa. Itu semua sesungguhnya menunjukkan di mana letak poros permasalahan kita, yaitu sikap hati kita. Itu semua, kedua kutub kecenderungan itu menunjukkan permasalahan porosnya, yaitu di dalam sikap hati kita. Sikap hati kita yang rentan untuk jatuh dalam keputusasaan, namun sikap hati kita juga rentan untuk menjatuhkan lewat keputusasaan. Jatuh dalam keputusasaan ataupun menjatuhkan lewat keputusasaan, kedua-duanya sama-sama dosa di mata Tuhan. Jatuh dalam keputusasaan sama dengan artinya kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan menjatuhkan lewat keputusasaan sama artinya dengan kita merasa lebih daripada Tuhan. Kita perlu renungkan ini. Ini yang dinyatakan dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama renungkan. Renungkan sejenak aja ya kepada diri kita masing-masing. Setiap kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Setiap kita pasti pernah jatuh dalam dosa. Setiap kita pernah mengalami keadaan yang sangat menyedihkan dalam hidup kita, dalam permasalahan kita, sehingga kita dalam keputusasaan. Tapi saat kita melihat Daud, a man after God's own heart, seorang yang dikenan di hati Tuhan, yang berputus asa saat menghadapi segala ancaman dan konsekuensi dosa yang datang menghimpitnya. Namun sikap hati Daud tidak memilih untuk berlarut-larut dan menyalahkan Tuhan.
Tidak memilih berlarut-larut dalam keputusasaan. Daud itu enggak memilih untuk hanyut dalam intimidasi apa yang Simei bilang dan beberapa rakyatnya katakan kepada dia, dan dia juga tidak menyalahkan Tuhan. Daud tidak memilih itu semua. Tetapi Daud merespon semuanya itu dengan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Lowly heart. Inilah dia. Daud adalah seorang raja terbesar yang pernah dimiliki Israel. Namun dia juga adalah seorang yang rendah hati. Karena apa? Karena kesadarannya akan siapa dia dan kebesaran Allah. Dan sikap hati itulah yang terlihat dalam doa-doanya yang tertuliskan di dalam Mazmur ini. Sehingga mari kita refleksi sebentar momen ini. Saat kita menghadapi pergumulan hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kecenderungan sikap hati kita? Apakah kita hanyut dalam keputusasaan? Atau kita belajar untuk merendahkan hati kita, datang ke hadapan Tuhan dalam permohonan doa. Coba renungkan sejenak. Apakah seringkali kita tetap memakai kesombongan kita, kekuatan kita sendiri yang menjadi sikap hati kita, atau kita mau datang merendahkan hati kita dalam permohonan doa kita. Nah, saudara sekalian, saat kita menyatakan apa yang menjadi permohonan doa kita kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan juga akan menyatakan pribadinya dan memberikan hatinya kepada kita. Sama seperti Daud. Saat dia berseru memohon keselamatan dengan segala kerendahan hatinya dan menaruh rasa percayanya dia penuh kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan menyatakan pribadinya dan Daud mendapatkan rasa aman sekaligus rasa kagum kepada Tuhan di dalam doanya. Ini ya, seperti ayat yang keempat dan kelima kita lihat. Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan Engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Apa yang bisa kita saksikan dan kita pelajari dari doa ini? Doa yang rendah hati adalah doa yang berpusat pada Allah. Doa yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Doa yang menyadari keberdosaan kita dan menyadari kebesaran dan kekudusan Allah. Dan inilah doa yang mengubahkan. Timothy Keller berkata, the basic purpose of prayer is not to bend God's will to mine, but to mold my will into His. Tujuan dasar dari doa bukanlah untuk membengkokkan kehendak Tuhan agar sesuai dengan kehendak kita, tetapi untuk membentuk kehendak kita sesuai dengan kehendaknya. Daud adalah manusia biasa sama seperti kita. Sangat mungkin untuk berdoa dengan sikap hati yang keliru. Sangat mungkin. Seringkali saat situasi dan kondisi menghimpit kita, permohonan doa kita pun cenderung apa? Cenderung meminta sekedar perubahan situasi dan kondisi yang menjadi lebih baik. Atau bahkan kita meminta untuk diluputkan dari segala yang jahat. Betul? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu tujuan doa yang sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan? Tentu aja tidak. Tentu aja bukan. Dengar baik-baik. Doa bukanlah sarana untuk pencapaian agenda diri.
Tetapi doa adalah sarana transformasi diri menuju penundukan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, renungkan, ini teguran yang keras buat kita. Seringkali kita mungkin datang kepada Tuhan dengan membawa permasalahan kita, tapi doa kita keliru. Betul? Kita minta diselesaikan secara situasi saja akan menjadi lebih baik, atau bahkan dilepaskan dari segala yang jahat. Tapi apakah itu 100% benar kehendak Tuhan yang mau terjadi dalam hidup kita? No. Daud dikenan di hati Allah oleh karena kesadarannya akan kebesaran Allah. Oleh karena itu, lewat doa-doa Daud, Tuhan menyingkapkan 3 hal besar yang menuntun Daud dapat mengagumi akan kebesaran Allah. Dan ini menjadi mazmur yang indah dan yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, saudara, berkata, keamanan sejati. Keamanan sejati. Daud berkata, Tuhan adalah perisai. Di tengah kesulitan Daud, Tuhan menyingkapkan dirinya sebagai perisai. Karena apa? Karena perisai adalah bagian pertahanan yang penting saat kita berperang. Perisai berfungsi untuk melindungi kita dari apapun yang dilemparkan musuh kepada kita. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara sekalian, kebenaran ini memberikan kita jaminan yang pasti saat kita menaruh iman kita di dalam Tuhan yang adalah perisai kita. Yaitu kita tidak akan mengalami kehancuran total dari permasalahan yang kita alami. Kita tidak akan mengalami kehancuran total meskipun tubuh fisik kita dapat menderita. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin kita kehilangan hal-hal atau orang-orang terdekat dan penting dalam hidup kita. Namun kita tidak dapat kehilangan apa yang terdekat dan yang terpenting dari semua itu. Yaitu apa? Allah itu sendiri. Wow. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow. Ini doa pengagungan. Tuhan menyingkapkan 3 hal besar. Ini baru 1 dari 3. Sehingga refleksi yang pertama. Adakah tempat perlindungan, tempat berlindung yang sejati selain Allah itu sendiri yang sanggup menanggung segala perkara kita? Apakah rasa aman kita di dalam Tuhan sudah menghasilkan pengaguman tertinggi kepada Allah? Dan yang kedua, Tuhan menyingkapkan kepada Daud kehormatan sejati. Daud berkata, engkaulah kemuliaanku. Bagaimana bisa seorang raja terbesar Israel yang kehilangan tatanya masih bisa menyatakan bahwa Tuhan adalah kemuliaanku? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Jawabannya adalah meskipun Daud menderita kehilangan kehormatan dan kerajaannya, namun dia tetap menemukan kemuliaannya di dalam Tuhan. Daud menderita ejekan dan kutukan dan dari rakyatnya sendiri. Ya, tetapi Daud tidak menemukan kemuliaannya dan keberhargaannya dalam perkataan manusia. Daud percaya bahwa kemuliaan yang sejati
hanya ditemukan di dalam Tuhan. Ya. Saudara sekalian, kebenaran ini memberitahu kita bahwa kita seringkali terlalu khawatir tentang kemuliaan manusia. Dan kita nggak cukup peduli tentang kemuliaan Tuhan. Kita bisa begitu peduli tentang apa yang orang lain katakan dan pikirkan tentang kita. Tetapi kita tidak bisa begitu peduli tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Come on. Manusia selalu ingin menemukan, ini kebenarannya. Manusia selalu ingin menemukan kemuliaan dalam segala hal. Dalam ketenaran, dalam kekuasaan, dalam nilai diri, ataupun dalam harta benda. Tapi Daud menemukan kemuliaannya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kemuliaan Tuhan adalah satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita. Dan itulah yang menopang kita. Di dalam Filipi 1 ayat 20 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sehingga refleksi yang kedua yang Tuhan nyatakan pada Daud. Kita bisa berkata kepada jiwa kita masing-masing. Hai jiwaku, adakah kehormatan dan kemuliaan yang bertata selain Allah di hati kita? Hai jiwaku, apakah kemuliaan Allah itu cukup bagiku? Refleksikan hati kita. Dan Allah menyingkapkan hal yang ketiga. Yaitu apa? Sukacita dan pengharapan. Daud berkata bahwa engkaulah yang mengangkat kepalaku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Daud menyerukan apa yang Allah dapat lakukan bagi mereka yang berputus asa. Sekali lagi, ini gambaran tentang keputusasaan Daud yang sangat mendalam. Sehingga kepala seorang raja seperti Daud harus sampai tertunduk. Kita semua pernah merasakan apa yang Daud rasakan mungkin. Ya. Saat kita hanya bisa menundukkan kepala dan kita cuma bisa menghela nafas panjang dalam keputusasaan. Pasti kita pernah di dalam situasi-situasi ini. Namun sekali lagi, Allah dapat mengangkat kepala kita. Kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 3-4 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara terkasih, kita harus ingat bahwa meskipun penderitaan kita sulit, tapi penderitaan yang kita alami sesungguhnya pada saat ini adalah penderitaan yang sesaat. Ini penderitaan yang sesaat. Saya pribadi juga sempat merasakan dan mengalami masa-masa sulit ketika kedua orang tua saya bercerai. Saya mengalami banyak masalah pada waktu saya sekolah, bahkan waktu saya kuliah. Saya nggak tahu masa depan saya bagaimana, saya tidak bisa melihat itu semua seakan-akan abu-abu suram. Ya,
Masalah demi masalah itu terjadi, seakan-akan itu semua akibat dari perceraian dari orang tua saya. Tapi saya menyadari bahwa meskipun semua itu sempat membuat saya terpuruk dan membekas sampai hari ini. Membekas sampai hari ini, tapi saya tidak terpuruk lagi. Tapi walaupun itu saya sempat terpuruk dan membekas, hal-hal itu enggak lagi menjadi masalah yang sulit bagi saya ketika saya melihat salib dan membandingkan dengan penderitaan yang Yesus alami. Masalah-masalah masa lalu saya tidak lebih sulit dari apa yang Kristus alami. Sehingga perenungan saya akan pengorbanan Kristus itu adalah menjadi jawaban. Lihat ya, jawaban doanya kepada saya tidak melihatnya dan merasakannya secara jasmani. Saya merasakan yang bisa saya rasakan, no. Tetapi jawaban Tuhan adalah perubahan respon sikap hati saya untuk melihat kehidupan ini bukan tentang saya. Ini tentang Kristus, bukan tentang saya. Saya boleh dimampukan untuk tetap yakin dan percaya, berjalan dengan iman dan pengharapan yang sejati di dalam Kristus yang telah menanggung dosa dan penderitaan saya. Salah satu alasan Daud untuk memilih tetap yakin dan percaya dalam menghadapi musuh-musuhnya adalah bahwa Tuhan sedang menjawab doa-doanya. Daud tahu bahwa seruannya didengar oleh Tuhan dan bahwa dia akan menerima jawabannya. Meskipun Daud tidak melihat langsung jawaban doanya, tetapi Daud tetap menaruh percaya penuh bahwa Tuhan mendengarkan dan akan menjawabnya. Inilah iman yang sejati kepada Tuhan. Inilah iman yang sejati kepada Tuhan. Daud memiliki iman yang percaya penuh dan kerendahan hati di dalam doa-doanya kepada Tuhan untuk menyelamatkannya. Sehingga refleksinya yang terakhir adalah, sudahkah doa-doa kita mencerminkan iman percaya yang hanya tertuju kepada pribadinya sebagai sumber sukacita dan pengharapan yang sejati? Apa yang selama ini menjadi motivasi terdalam dari doa-doa kita kepada Tuhan? Sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 6 dan 7, Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Di tengah semua masalah dan pelarian dari keselamatannya, dan juga puluhan ribu musuh yang siap mengepung dan untuk melawan Daud. Ini di pagi hari, lihat ya tadi judulnya apa? Nyanyian pagi hari melawan musuh. Di pagi hari dalam doanya, Daud malah berkata, dia mampu berbaring dan tidur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Seharusnya yang Daud lakukan mengatur strategi atau dia melawan sekalian. Tapi yang Daud lakukan, Daud bisa merespon ini bahwa dia bisa berbaring, tidur dan bangun kembali. Kita pun secara manusiawi ya, waktu kita berada di tengah masalah dan penderitaan, tidur adalah opsi yang gak mungkin bisa kita lakukan, teman-teman. Ya, saudara sekalian, tidur adalah opsi yang sangat tidak bisa kita lakukan. Betul? Kita pasti terjaga sepanjang hari. Kita pasti gelisah. Kita pasti cemas. Kita pasti khawatir. Bahkan sampai putus asa dengan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi itu semua gak lagi terjadi pada Daud. Karena apa?
Daud berkata bahwa dia bisa membaringkan diri, tidur, dan bangun lagi karena Tuhan menopangnya. Kata kuncinya, Tuhan menopangnya. Daud memiliki keyakinan bahwa dia aman di dalam perlindungan Tuhan yang akan menuntunnya melewati hari lepas hari. Namun kalau kita perhatiin lagi, ya saudara sekalian, lebih dalam lagi kita perhatikan. Ini bukan hanya bicara tentang perlindungan saat kita tidur. Sekali lagi ya, kita menyelam lebih dalam. Kata menopang itu juga berbicara tentang makanan. Kata menopang itu berbicara tentang makanan. Makanan itu berbicara tentang hal-hal yang membuat kita bisa tetap hidup seperti yang makan dan minum. Sesederhana itu. Oleh sebab itu, kebenaran ini mengungkapkan bahwa saat Daud dalam pelariannya, Tuhanlah yang memberi kehidupan bagi Daud. Tuhanlah yang menjadi makanannya Daud. Dan Tuhanlah yang memampukan Daud untuk terus maju. Saat kita dimampukan, bisa melihat Tuhan sebagai pribadi yang menopang kita dalam melewati segala penderitaan. Kita juga bisa mengakui dengan tenang bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan. Tuhanlah yang memberi kehidupan. Dan itu adalah hal yang penting bagi kita orang-orang percaya, saudara sekalian. Sehingga kita bisa memahami bahwa Tuhan berdaulat dan memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Wow, sangat powerful. Inilah salah satu karakteristik penting untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita harus menjadi orang yang sepenuhnya percaya pada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saat kita berdiri, saat kita bersedia untuk menerima keadaan baik maupun buruk. Dan percaya bahwa hasil akhirnya akan membawa kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan yang inginkan bagi kita. Maka kita adalah orang-orang yang dikenan di hati Tuhan. Kita orang-orang yang dikenan di hati Tuhan. Saya sangat yakin, saudara sekalian, sekali lagi saya bilang. Saya sangat yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal di dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaannya. Sekali lagi saya sangat percaya. Mungkin lewat perceraian kedua orang tua saya di masa lalu, kebaikan Tuhan mulai dinyatakan. Bisa saya rasakan. Bukan hanya perubahan sikap hati saya, tetapi nyata. Berkat Tuhan itu ada. Ya, berkat Tuhan itu nyata. Berkat Tuhan dinyatakan lewat apa? Tuhan memberikan saya seorang istri yang sepadan dan yang sangat saya cintai. Tuhan memberikan seorang anak perempuan bagi kami sebagai sarana anugerah pengudusan kami seumur hidup kami. Dan saat ini saya bersama istri dan anak-anak saya boleh berada di dalam komunitas yang sehat, komunitas di mana menjadi sahabat dan teman saya seperjalanan Injil untuk mengingatkan saya. Dan saat ini juga Tuhan boleh menaruh saya, melayakkan saya untuk melayani pekerjaannya bersama saudara sekalian di tempat. Wow, it's amazing. Melalui kekacauan dan masalah sekalipun, Tuhan memiliki rencana yang sudah ditetapkannya bagi saudara dan saya. Dan ini semua bukan hanya sekedar perubahan kondisi yang menjadi lebih baik, bukan. Melainkan ini perubahan sikap hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi.
Dan biarlah kita bisa menikmati anugerahnya. Di mana kita bisa beristirahat, menaruh. Kita bisa beristirahat, kita bisa rest bahasanya. Kita bisa rest, kita menaruh. Di mana kita menaruh iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menanggalkan semua kekuatan diri sendiri. Sebab anugerahnya menopang kita senantiasa. Iman Daud menjadi penuh kemenangan. Daud yang tadinya memulai mazmurnya dengan keputusasaan, tetapi sekarang mengakhirnya dengan bersukacita atas kuasa pembebasan dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan Daud mengakhiri mazmur doanya dengan seruan keselamatan. Saya undang untuk tim personal worship boleh kembali ke stage. Daud mengakhiri, belum menutup ya. Daud mengakhiri mazmur doanya dengan seruan keselamatan. Begini Daud bilang, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Seruan Daud ini sesungguhnya mengandung makna pengharapan yang membebaskan dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan pengharapan tersebut merujuk kepada seorang pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus Kristus. Daud adalah bayang-bayang Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Namun perbedaannya adalah Yesus tidak pernah berdosa. Tetapi sama dengan Daud, Daud melarikan diri. Daud lari meninggalkan tata kerajaannya. Begitu pula Yesus datang ke dalam dunia. Meninggalkan tata surgawi dengan segala kemuliaannya. Untuk tinggal di tengah-tengah dunia ini. Dan menjadi seorang hamba. Daud menanggung dosanya sendiri. Tetapi Yesus menanggung dosa-dosa kita. Daud dan Yesus sama-sama menjadi pelarian. Tetapi Daud menjadi pelarian karena dosanya sendiri. Sedangkan Yesus harus berada dalam pelarian karena kitalah yang berdosa. Daud dicemooh karena dosanya. Tetapi Yesus dicemooh karena dosa-dosa kita. Daud tidak ditinggalkan sepenuhnya oleh rakyatnya. Tetapi Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan oleh Bapaknya sendiri di atas kayu salib. Inilah Injil. Di atas kayu salib, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Di dalam Matius 27 ayat 46. Dan seruan ini bukan pertama kalinya muncul di dalam Alkitab. Daud juga menulis seruan ini. Daud juga mengatakan yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam Mazmur 22 ayat yang 2. Ini bukanlah seruan keputusasaan. Ini adalah seruan pengharapan dari sang pengharapan itu sendiri. Yang rela meninggalkan segalanya dan mengalami keterpisahan untuk menanggung semua dosa saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara dan saya tidak perlu merasa putus asa karena kita mempunyai pengharapan yang sejati. Sehingga apa yang menjadi alasan kuat? Apa yang menjadi alasan kuat kita untuk kita perlu berputus asa dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita mengalami kesesakan terburuk sekalipun? Apa yang menjadi alasan kita kuat? Apalagi di dalam kasus Daud ini dia bahkan dikhianati oleh anaknya sendiri. Yang menjadi alasan kuat kita adalah karena Kristus sudah mengalami keterpisahan yang paling buruk. Yaitu keterpisahan dengan Allah Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Supaya kita hari ini yang berada di tengah-tengah pergumulan terberat sekalipun, kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Allah. Karena di dalam kasih-Nya ada pengharapan dan keselamatan yang kekal.
Inilah kabar baik yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Melalui pergumulan dan perjalanan iman Daud, kita bisa percaya sepenuhnya akan kedaulatan Allah atas hidup kita. Sebagai tempat perlindungan kita. Sebagai kehormatan dan kemuliaan kita. Serta sebagai sumber sukacita dan pengharapan yang menopang kita senantiasa. Dan pada akhirnya Daud menutup Mazmur doanya dengan pengagungan tertingginya kepada Allah di ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama sekali lagi. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sehingga implikasi Injilnya, saudara sekalian. Orang yang percaya Injil sadar rentan akan keputusasaan. Orang yang percaya Injil itu justru sadar akan rentan akan keputusasaan. Namun justru membawa kita kepada kerendahan hati untuk mau diproses bersama dengan Tuhan. Orang yang percaya Injil sadar rentan akan permohonan doa yang egois, yang keliru. Oleh sebab itu kita perlu terus bertobat agar pribadinya selalu menjadi yang utama di dalam doa kita. Dan yang ketiga, orang yang percaya Injil sadar sepenuhnya bahwa keselamatan adalah milik Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya nggak tahu, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siang hari ini datang dengan pergumulan dan permasalahan yang begitu pelik. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, mari datang ke salib Kristus yang begitu besar, yang begitu mulia, karyanya yang begitu kudus. Kita bisa menanggalkan semua permasalahan kita. Kita tidak bisa menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi seringkali kita datang dengan doa kita, tetapi kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada salib. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya pergumulan dan permasalahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kebenaran firman ini, mari kita kembali dengan sikap hati, respon sikap hati kita yang benar. Dengan segala kerendahan hati kita, kita melihat siapa kita. Kita orang-orang berdosa yang gak layak untuk diselamatkan. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu yang melayakkan. Dan itulah yang menjadi pengharapan dan iman kita yang sejati di dalam kita menghidupi setiap permasalahan-permasalahan kita. Inilah iman yang menguatkan kita untuk kita tetap bisa setia menghidupi iman ini di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa.